Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Suci Luciana, NIM 1901023 dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, kepemimpinan dalam berwirausaha. Konsep kepemimpinan. Menurut sejarah kepemimpinan muncul pada abad ke-18. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Arti lain, kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa. Kepemimpinan juga diartikan sebagai berikut. 1. Kekuatan untuk menggerakkan. 2. Sebagai alat, sarana, atau proses untuk membujuk orang agar berusaha melakukan sesuatu secara sukarela. 3. Proses menggerakkan dan mempengaruhi aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Pada hakikatnya, pemimpin adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, seni mempengaruhi dan menggerakkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Pemimpin sejati adalah seorang pemberi semangat, dorongan, motivator, inspirator, dan memaksimalkan. Justru kepemimpinan sejati adalah kepemimpinan yang didasarkan pada kerendahan hati atau humble. Tanpa perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa adanya integritas yang kokoh, tahan menghadapi kesulitan dan tantangan, serta visi dan misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin sejati. Beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, menurut Raudal Behling. Kedua, kepemimpinan adalah kemampuan untuk bertindak di luar budaya untuk memulai proses perubahan evolusi agar menjadi lebih adaptif, menurut Sehin. Yang ketiga, kepemimpinan merupakan proses membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama, menurut Lockett. Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menurut Ordaintin. Faktor yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan adalah berdaya guna pengaruh, hubungan antar manusia, proses komunikasi, pencapaian tujuan. Konsep atau pandangan yang diajukan meninjau dari sudut pandang A. Pola hubungan, B. Pemberdayaan pengaruh, C. Kemampuan mengkoordinasi, D. Kemampuan memotivasi, E. Kemampuan untuk mengajak dan membujuk, F. Pencapaian suatu tujuan. B. Tugas utama dan peran pemimpin. Seseorang pemimpin dalam organisasi memiliki peran yang sangat penting, yaitu 1. Peranan pemimpin dalam perencanaan. Pemimpin membuat perencanaan bagi organisasi yang dijalani dan bagi dirinya sendiri untuk tercapainya tujuan organisasi. Manfaat pemimpin dalam fungsi perencanaan adalah: perencanaan merupakan hasil pemikiran dalam pekerjaan. Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan serta adanya keputusan berdasarkan fakta. C. Perencanaan berarti menempatkan diri ke situasi pekerjaan yang dilakukan dengan tujuan yang tercapai. Yang kedua, peranan pemimpin dalam memandang ke depan. Pemimpin yang senantiasa memandang ke depan membawa dan mendorong jalannya proses yang dituju. 3. Peranan pemimpin sebagai pengawasan.
Pemimpin yang senantiasa meneliti kemampuan pelaksana rencana. 4. Perencana pemimpin dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang tidak mudah mengambil keputusan. Banyak pemimpin yang ragu dan menunda dalam mengambil keputusan. C. Pandangan kepemimpinan. 1. Kepemimpinan sebagai seni. Menempatkan bakat sebagai faktor utama serta kepengaruhan besar terhadap kemampuan mewujudkan tujuan organisasi. Kedua, kepemimpinan sebagai ilmu, proses belajar dan latihan. 3. Seorang pemimpin harus bersinergi dengan atasan, bawahan, dan rekan kerja lainnya. D. Teori kepemimpinan umum. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok, yaitu 1. Pemimpin sebagai subjek. Yang kedua, yang dipimpin sebagai objek. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun, menunjukkan atau mempengaruhi. E. Konsep kepemimpinan kewirausahaan. Kepemimpinan merupakan salah satu kunci dalam kesuksesan seseorang wirausahawan di masa-masa saat ini. 1. Karakter pemimpin wirausaha. Tidak sekedar berbicara, bakat pemimpin dapat berupa bawaan dari lahir. Karakter kepemimpinan dapat menopang kesuksesan jangka panjang bersama orang lain. 2. Fungsi kepemimpinan dalam wirausaha. A. Perintis. B. Penyeimbang. C. Pandai memberdayakan. D. Menjadi panutan. 3. Implementasi prinsip-prinsip kepemimpinan. A. Motivator ulung. B. Pendengar yang baik. C. Rendah hati. D. Senang memuji. E. Sopan dan menghargai orang lain. F. Antisipatif dan proaktif. G. Fleksibel, lentur dan pemaaf. H. Visioner dan perencana strategi. I. Tenang dalam kondisi apapun. J. Ahli dalam segala bidang. K. Tidak sombong. L. Humoris. M. Orang terakhir yang merayakan kesuksesan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.